sendiri akan tentunya berbagi pengalaman saya selama jadi peserta Markoding. Sebentar nih, sepertinya ada sound teknis. Aduh, sebentar ya kan nih, kayaknya agak sedikit nge-lag. Sebentar. Mungkin boleh kita sambil isi game dulu sebentar ya, Kak? Ya, boleh. Minta bantuannya untuk Kak Dimas. Sip. Jadi Bapak Ibu, kita di sini punya game. Di mana game ini silahkan Bapak Ibu jawab di kolom chat jawabannya. Oke, langsung aja. Spin it. Oke, buah apa yang paling kaya nih Bapak Ibu? Kalau yang tahu jawabannya boleh ditulis di kolom chat. Serikaya, serikaya. Kayaknya terlalu easy ya. Oke, ada lagi? Serikaya, serikaya. Oke. 100 Bapak Ibu untuk jawabannya betul serikaya. Boleh satu lagi mungkin di spin Kak Dimas. Oke, kenapa matahari tenggelam? Ada yang tahu Bapak Ibu? Karena sudah malam. Ada lagi jawaban yang lain? Kenapa ya matahari tenggelam? Karena nggak pakai pelampung. Karena, oh oke. 3, 2, 1. Yang betul adalah karena matahari nggak bisa berenang. Oke. Kak Zetania, sudah bisa masuk? Sudah sepertinya. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja sekilas. Kembali ke Kak Zetania. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah hadir di acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Zetania Kinanti Salim. Saya merupakan salah satu penemu dari aplikasi Setikol, juga merupakan alumni peserta dari DIC tahun 2021. Saya hari ini tentunya akan membagikan pengalaman saya selama mengikuti program dari Markoding. Sebelum saya nemu nih yang nama aplikasi Setikol dulu, pasti ada proses. Nah, proses dari Markoding sendiri itu kita waktu itu lewatin 4 proses. Yang pertama ada penyisihan, babak final, yang kemudian ada bootcamp, dan paling terakhir demo day. Nah, untuk babak penyisihan itu kita disuruh untuk membentuk sebuah ide solusi. Jadi waktu itu sama teman-teman saya tuh merembukan ide. Tentunya kita tuh diskusi dan berusaha milih dari beberapa tema yang tersedia, mulai dari mental health, tentang korupsi, ada juga yang tentang bencana alam. Dari semua ide-ide tersebut, ada sekitar 20 tema, kami akhirnya memilih tentang kekerasan seksual. Dan akhirnya setelah diskusi secara lebih lanjut dan mendesain aplikasi
walaupun masih sedikit jelek waktu itu, kita akhirnya masukin ke dalam pendaftaran marketing dan juga mengisi form-form yang ada, mulai dari tujuan, terus motivasi, juga fitur-fitur yang mungkin akan tersedia di aplikasi tersebut. Nah, beberapa minggu nih mulai berlalu dan akhirnya dapat pengumuman bahwa ternyata tim kami lolos dan kemudian masuk ke dalam babak penyisian final. Nah, di babak penyisian final ini kita lebih dituntut untuk menggali lebih dalam informasi-informasi agar bisa membacking rencana-rencana kita di awal. Jadi kita dituntut untuk bisa berpikir di luar kotak yang ada, terus juga tentunya membaca informasi-informasi yang baru, mulai dari berita, juga mungkin beberapa blog, dan bahkan harus membaca dan berhubungan dengan beberapa instansi kepemerintahan. Saya sendiri waktu itu bersama mentor industri berdiskusi tentang masalah kekerasan seksual dengan KPAI. Juga setelah mendapatkan informasi yang ada, kita mulai mendesain wireframe seperti yang dapat dilihat di lembar aktivitas membuat ide semakin nyata dan juga membuat peta permasalahan. Nah, sedangkan di babak bootcamp, baru nih kita mulai bikin desain prototype sama desain akhirnya. Kita mulai belajar coding, terus setelah itu kita juga belajar tentang cara membangun bisnis yang benar, mulai dengan dari business planning, terus juga cara marketing yang benar agar mungkin app kita tuh bisa terjangkau dan dijangkau oleh tentunya market kita. Nah, saya waktu itu didampingi oleh Kak Lala sebagai programming mentor. Di sini bisa dilihat salah satu contoh codingan pada saat tim kami membangun aplikasi Safety Call, juga dengan didampingi Kak Ania dalam membuat desain penampilan app yang kami buat gitu. Nah, di babak yang terakhir ini, akhirnya kita harus tentunya mendeliver idea yang ada. Kita harus menyampaikan dan tentunya memberitahu kepada partisipan, juga para panelis yang lain bahwa ide kita sudah jadi dan ini impact yang akan kita dapatkan bila kita merilis app tersebut. Waktu itu saya dan teman-teman saya juga ngerjain presentasi dan pitch deck dan mempersiapkan tentunya presentasi yang baik. Terus bisa dilihat waktu itu teman saya karena saking lelahnya waktu itu kira-kira kita stay di sekolah tuh sampai sore karena memang acaranya panjang. Tapi setelah beberapa bulan mengikuti program coding tersebut dan melihat bahwa app-nya itu benar-benar sudah bisa dipakai, itu memang terbalas semuanya dengan kerja keras yang ada. Nah, dari proses yang panjang itu, setelah berbulan-bulan, aplikasi Safety Call pun terbentuk. Safety Call sendiri itu merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk menekan kasus pelecehan seksual, kayak misalnya catcall, atau bahkan kasus yang paling parah, pemerkosaan dengan metode distraksi lewat fitur fake call dan fitur hotline untuk penanganan yang lebih mudah dan cepat. Nah, kalau Bapak Ibu nih penasaran apa sih yang murid dapetin dari program ini? Tentu kita bakal dapat soft skills dan hard skills. Untuk soft skills-nya sendiri, saya dapat mengasah skill public speaking saya agar lebih baik. Terus saya juga dapat memecahkan masalah yang rumit dan menggali sampai ke akar-akarnya. Saya juga bekerja sama dengan tim-tim lain pada saat proses di babak final, karena kami memang dikelompokkan dari abjad A sampai G, kalau saya tidak salah. Dan juga kami tuh dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan baik, dan belajar berkomunikasi secara efektif, walaupun pada saat itu kita melaksanakan program secara online. Hard skills-nya apa aja nih? Hard skills-nya waktu itu saya tentu belajar bahasa programming, mulai dari CSS, JavaScript, dan juga HTML. Saya juga belajar cara bikin business plan, yaitu perencanaan dan pendanaan untuk sebuah bisnis secara berkala. Waktu itu sekitar jenjangnya untuk waktu 6 bulan jalan. Dan setelah itu, saya juga belajar cara bikin pitch deck yang benar dan tentunya menarik untuk para
partisipan agar mereka tidak bosan pada saat saya presentasi. Untuk opportunity atau kesempatan, saya mungkin akan cerita sedikit. Jadi setelah saya selesai di game coding, saya merupakan salah satu beta tester dari bot YouReport Indonesia yang bisa Anda pakai di WhatsApp. Dan setelah itu sebelumnya saya juga merupakan pengisi podcast dari generasi terampil YouReport, dan yang terakhir baru-baru ini di tahun 2020 November akhir saya merupakan perwakilan Indonesia dan remaja perempuan di bidang STEM untuk menghadiri dan menjadi panelis di ABD Gender Forum, begitu Bapak Ibu. Nah, yang keempat tentunya koneksi. Dengan berpartisipasi di program ini, tentu Bapak Ibu mendapatkan koneksi baik bersama peserta, ataupun bersama para mentor, juga mentor walaupun itu mentor programming atau UI UX, dan mungkin mentor industri. Salah satu kasus di dalam marketing, saya melihat beberapa peserta sudah mulai magang dengan diajak oleh mentor industri, mentor programming, juga mentor UI UX mereka sendiri, gitu. Nah, yang terakhir nih tentunya saya juga mendapatkan sebuah hubungan yang dekat dengan teman-teman saya yang setim ini. Kalau misalnya ditanya, sebenarnya ada titik jenuh nggak sih? Kadang bosen nggak sih? Tentunya iya ya Bapak Ibu, karena yang namanya program panjang itu, walaupun berkomitmen pasti pernah ada di titik jenuh. Waktu itu tim saya pernah melewati sebuah masalah, di mana kita nggak bisa mengeluarkan ide apapun, dan saat itu tuh sedang melakukan bisnis plan atau perencanaan bisnis yang pastinya sangat rumit, mulai dari strategi marketing, terus pendanaan dapat dari mana, nah akan disalurkan kemana, itu tuh benar-benar bikin jenuh. Nah, pada saat framing juga kami tidak ada latar bisa coding sama sekali, itu rasanya susah sekali. Cuman dengan program ini kami juga belajar cara berkomunikasi dengan satu sama tim tanpa malu-malu gitu, tanpa ada gengsi, dan tentunya kami menjadi semakin dekat dan akhirnya dapat melewati dan berhasil dalam program DIC ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, tentunya program marketing ini sangat bermanfaat, dan saya sendiri pun juga mengakui memang sangat terbantu sekali dalam bidang prestasi maupun secara materi. Saya lebih luas lagi dan mendapatkan kesempatan yang lebih besar di luar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sangat menarik dari Kak Zetania. Terima kasih sebelumnya, Kak. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya ke Kak Zetania? Boleh raise hand ya. Oh, mungkin kalau sambil nunggu ya, Kak Zetania, Bapak Ibu mungkin lagi mikir mau nanya apa atau lagi merangkai kata-katanya dulu, mungkin bisa saya dulu yang bertanya. Kak Zetania, kira-kira selama proyek berlangsung, awalnya tuh gimana sih? Maksudnya kenapa akhirnya memilih isu tersebut pertama, terus kedua gimana caranya menyolidkan timnya gitu kan, tadi ada masalah jenuh dan sebagainya macam. Gimana caranya untuk bangkit lagi dan menyolidkan lagi sehingga masuk ke 12 besar gitu. Oke Kak Rahma, terima kasih banyak. Untuk masalah yang kami pilih, sebenarnya sayangnya kami bertiga merupakan salah satu korban dari masalah yang memang kami angkat dari isu tersebut. Pada awalnya kami memang ingin memilih masalah seperti mental health gitu, atau green environment, karena menurut kami mereka cukup
tabu ya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ada masalah yang memang lebih perlu disorot gitu. Dan setelah berdiskusi secara by via telepon, kami sadar bahwa kami tuh merupakan salah satu korban pada saat beberapa tahun yang lalu merupakan salah satu korban dari pelecehan seksual itu sendiri. Dan akhirnya kita diskusi ngomong aja kayak kenapa nggak isu ini aja yang disuhin gitu. Karena kayaknya nggak ada dan jarang dibahas gitu kan. Untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya untuk mensolidkan tim tuh kita lebih sering teleponan daripada ngechat. Jadi bisa ngedengar suara dan nggak perlu, kalau misalnya chat kan kadang susah untuk mendeterminasi intonasi, atau kadang ini orang ini sebenarnya kesel nggak sih atau lagi gimana gitu. Jadi kalau misalnya berkomunikasi online lebih baik memang video call atau lewat telepon gitu. Dan pada saat kita memang sedang jenuh, salah satu teman dari tim kami tuh kayak, oh ya udah ini kesampingin aja dulu, kita ngapain main dulu selain ngerjain marketing ini. Tapi setelah kita main, setelah kita relaxing dulu kayak gitu, pasti langsung ngejar ketertinggalan yang ada. Dan akhirnya menggunakan strategi tersebut, kita dapat push through, akhirnya bisa berhasil masuk ke 12 tim yang ada itu di tahun 2021. Mungkin terakhir gitu, dari aku, Kak. Peran guru pendamping tuh menurut Kakak sangat penting nggak? Kan mengingat di sini Bapak Ibu ini akan jadi guru pendamping ya. Nah, berarti kan di sekolah KZNIA itu ada juga guru pendamping. Seberapa penting menurut Kakak guru pendamping hingga akhirnya Kakak bisa masuk ke 12 besar? Menurut saya guru pendamping itu merupakan salah satu supporter yang paling besar ya kalau untuk jalannya peserta didik di lomba ini. Karena kadang tuh peserta didik gak tahu mau menghubungi siapa gitu. Kalau misalnya ada pengumuman gitu, misal mereka lolos atau mereka tidak lolos, mereka bingung harus jembatannya tuh mana gitu, jembatannya tuh yang mana agar bisa mengkomunikasikan ini lebih baik gitu ke guru-guru yang lain. Nah, di situ masuklah guru pendamping. Guru pendamping itu mungkin dapat mengkomunikasikan dengan baik keadaan siswa-siswi mereka yang sedang mengikuti lomba yang ada. Juga tentunya dapat menunjukkan apresiasi yang lebih kepada murid yang mereka dampingi gitu sih menurut saya. Oh, berarti peran guru dalam menguatkan motivasi KZNIA itu dalam hal apa nih, Kak? Kalau dalam menguatkan motivasi tentu diingatkan bahwa memang programnya itu mungkin bakal lama dan bakal susah gitu. Emang gak gampang gitu. Secara belak-belakan mereka ngomong ini program gak bakal gampang, gak kayak lo yang sekali jadi menang gitu, enggak gitu. Terus kayak ngomong juga kalau mereka tuh kayak ya kalau misalnya ada komplain, ada keperluan apa, mungkin ruangan atau kayak komputer, bahkan nggak apa-apa minjem ke sekolah bisa kayak gitu sih. Jadi mereka motivasinya bukan lewat kata-kata, tapi lebih kesediaan mereka secara availability tuh mereka selalu sedia 24/7 gitu. Jadi kalau misalnya kita perlu, mungkin Bapak Ibu mohon pinjam ruangan ini untuk acara ini, atau pada saat itu saya rekaman dengan teman saya untuk video marketing juga di sekolah, dan guru pendamping merupakan orang yang mengkomunikasikan hal tersebut ke TU gitu. Jadi kami bisa fokus ke lomba kami, sedangkan untuk urusan administrasi segala macam diurus oleh guru pendamping. Seperti itu sih, Kak. Oh, iya. Jadi bebannya terbagi. Gitu. Terakhir ya, Kak, ini benar-benar terakhir. Sebagai peserta KZNIA dan tim, dukungan apa sih yang paling dibutuhkan dan dari siapa aja? Kalau dukungan pasti untuk hal-hal lomba tentu dari sekolah itu dibutuhin banget, apalagi Bapak Ibu guru yang mungkin memang ikut jadi guru pendamping, tolong siap sedia untuk yang namanya kalau misalnya murid ngechat gitu tiba-tiba minta
minjem ruangan itu, atau mungkin kalau aku secara pengalaman pribadi mau rekaman di sekolah atau mau minjem ruangan, itu tuh kayaknya harus siap gitu, harus siap, terus habis itu harus nyiapin surat segala macam untuk peminjaman, terus juga untuk pihak-pihak yang tentunya berperan besar, pihak keluarga, terus lingkungan sekolah, teman-teman juga gitu sangat berkontribusi besar dalam yang namanya menguatkan motivasi untuk menyelesaikan program ini, begitu sih. Oke. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Dari Bapak Ibu mungkin ada satu lagi penanya. Oh, ini di chat Kak. Siapa yang memfasilitasi dan menjadi narasumber dalam hal perkodingan JavaScript dan sebagainya? Dari Yang Kak Nurfalis. memfasilitasi Ibu, Bapak. Ya, untuk yang memfasilitasi dan menjadi narasumber, saya tadi udah jelasin waktu itu untuk coding, saya didampingi oleh Kak Lala. Kak Lala sendiri, dia yang ngajarin saya, ngajarin tim saya soal JavaScript, HTML, sama CSS. Dan tapi sebelum dimasukin ke dalam breakout room atau di sesi per tim, di meeting yang awal waktu itu kami juga diajarin dasar-dasarnya oleh beberapa mentor yang lain. Tentunya mereka mereka meragain, mereka ngetik codingnya juga dan ngasih tahu bahwa ini adalah cara untuk kayak gitu sih. Jadi untuk narasumber pastinya dari mentor-mentor yang tentunya disediakan oleh Markoding gitu. Oke. Boleh Kak Zetania ada satu penanya lagi, boleh dijawab satu lagi, setelah ini kita bakal foto bareng dulu. Oke, untuk Ibu Evi Suryadi, ini pertanyaan bagus nih. Kita dapat dispensasi enggak? Kita nggak dapat dispensasi. Kita nggak dapat dispensasi. Jadi kita selama markoding, kalau di sekolah saya, kita selama markoding, kita nggak dapat dispensasi. Jadi kita tetap belajar PDJ, tetap kalau misalnya ulangan, tetap ngikutin ulangan. Jadi karena kegiatannya itu bukan pada saat jam pelajaran sekolah. Jadi kegiatannya itu pada saat Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kegiatannya dilakukan. Jadi sebenarnya tidak mengganggu pelajaran sekolah. Itu juga sih yang menurut saya poin plus ya untuk program coding, nggak mengganggu jam pelajaran. Jadi saya nggak dapat dispensasi karena ya saya dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik gitu pada saat hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk jadwal waktu saya ikut program DIC dari hari Senin sampai Jumat sekolah biasa, Sabtu Minggu saya baru ikut program DIC gitu Bu. Halo Kak, sudah? Atau gimana tadi? Iya, sudah. Oh iya, tadi terputus. Oke. Terima kasih Kak Zetania atas waktu yang telah diberikan dan pemaparan yang sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru maupun para peserta nanti. Jadi dari penjelasan Kak Zetania dapat disimpulkan bahwa peran guru pendamping ialah untuk memberikan fasilitas gitu, memberikan fasilitas dan memperkuat keterlibatan dan komitmen sekolah dalam mendukung siswanya untuk bergabung dalam menyelesaikan program. Gitu. Terima kasih sharingnya ya Kak. Mungkin bisa Bapak Ibu dinyalakan sebentar
yang belum dinyalakan kameranya kita foto bareng dulu bareng Kak Zetania. Kak Dimas mohon bantuannya untuk di capture ya. Oke Kak, siap. Bentar ya. Oke, mungkin dari slide 1 ada 4 slide nih. Mungkin yang slide 3 sampai 4 masih belum ada yang nyalain kamera. Oke, kita mulai aja dulu ya. Mungkin posenya dulu yang cantik, yang ganteng dulu, yang rapi. Oke, kita mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan slide keempat, bentar ya. Slide keempat, 1, 2, 3. Nanti hasil fotonya akan kami kirimkan ke WhatsApp group untuk mungkin ada Bapak Ibu guru yang membutuhkan dikumpulkan ke kepala sekolah atau yang lain-lain. Terima kasih, kembali ke Rahmi. Ya. Sip, terima kasih Kak Dimas. Dan Kak Zetania, terima kasih banyak atas pemaparannya. Oke. Selanjutnya adalah materi inti dalam lokakarya pada hari ini, yaitu tentang strategi komunikasi efektif dan praktis generasi muda masa kini yang akan dipandu dan difasilitasi oleh Asa Berdaya. Gimana Kak Amal? Oh, selamat siang. Oke, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan baik. Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan di siang hari ini, saya mau cek suara saya dulu. Kalau Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas, berikan reaction love. Kalau Bapak Ibu kurang bisa mendengar suara saya, berikan reaction nangis. Jadi saya bisa lihat nih dari galerinya Bapak Ibu untuk mengecek apakah suara saya cukup jelas. Oke, terima kasih Pak Nurkolis. Oke, Ibu Retno juga terima kasih. Ibu Trisnawati, Ibu Safety, Ibu Emma. Cukup jelas ya? Baik, wah ini sudah banyak juga yang memberikan love. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saya terima love-nya ya. Sebagai bentuk respon Bapak Ibu bahwa suara saya bisa terdengar dengan jelas. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang sudah makan siang berikan reaction love, yang belum makan siang berikan reaction nangis. Nah, ya, kita lihat siapa yang akan belajar dengan perut kenyang siang hari ini atau lagi kerucuk-kerucuk nih. Wah, Ibu Emma belum makan ternyata. Ibu boleh sambil ya Bu ya. Kalau Ibu belum makan nanti jangan sampai nggak bisa mengikuti karena kelaparan. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, wah semua rata-rata sudah ada yang sudah makan siang. Ada yang belum, Ibu Noni juga belum ya. Nanti boleh disambi Ibu. Mudah-mudahan ketika perut agak kenyang gitu ya, bisa menyimak dengan jauh lebih baik. Oke, nah terakhir Bapak Ibu, sekarang lokasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pada saat ini sedang berada di sekolah, silakan berikan reaction love. Kalau Bapak Ibu lagi di rumah, berikan reaction nangis. Di rumah, di kosan, di tempat tinggal sendiri gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu lagi di luar, tidak di keduanya, berikan reaction mangap ya. Emoticon yang mulutnya kebuka. Nah, kita lihat siang hari ini lagi di mana nih Bapak Ibu? Oke, ada yang di sekolah dan di rumah ya, kebanyakan ya. Oke. Pak Deden, Bapak Deden atau Ibu Deden ini emotikonnya kayak kekenyangan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Dan terakhir saya izin cek. Bapak Ibu, jika jaringan internet Bapak Ibu pada saat ini baik, berikan tanda love. Kalau saat ini kurang baik, berikan tanda nangis atau reaction nangis. Oke, mantap. Wah, rata-rata sedang dalam kondisi yang baik.
Internetnya mudah-mudahan tidak hujan. Wah, ada yang nangis sambil love. Ini naik turun kayaknya sinyalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan, senang bisa berjumpa di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengeksplorasi pembelajaran di hari ketiga di siang hari ini. Nah, saya izin untuk share screen. Oke. Nah, siang hari ini kita akan mengeksplorasi Bapak Ibu mengenai strategi komunikasi efektif dan praktis generasi muda masa kini. Nah, dari judulnya Bapak Ibu, wah kelihatannya tentang komunikasi gitu ya. Wah kayaknya Mbak udah banyak tahu deh tentang komunikasi gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak keterlibatan Bapak Ibu juga untuk turut memberikan pendapat, sharing, diskusi, karena saya percaya saya bukan satu-satunya sumber informasi siang hari ini sampai sore nanti bagi Bapak Ibu. Tetapi saya yakin dan saya percaya bahwa Bapak Ibu punya informasi, kemudian pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang juga akan memperkaya sesi kita di siang sampai sore hari ini. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu nanti untuk berpendapat, untuk berkolaborasi di dalam sesi ini dan juga untuk berdiskusi bersama. Mudah-mudahan tidak keberatan ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di hari ketiga Innovation Challenge 2022 Generasi Terampil kita masuk ke dalam topik yang ketiga mengenai strategi komunikasi. Di mana saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya adalah Adriana Amalia, empati psikolog. Saya seorang psikolog klinis dewasa dan juga fasilitator dan praktisi pengembangan SDM. Saat ini saya berkarya di Asa Berdaya juga dan menjadi rekan fasilitator di dalam kegiatan ini bersama dengan tim Markoding. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengeksplorasi hari ini bersama-sama ya Bapak Ibu. Oke, nah saya izin tanya dulu nih Bapak Ibu. Mari kita ingat-ingat sejenak. Nah, kita lempar ingatan kita ke minggu kemarin dan kita ingat-ingat apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari atau yang Bapak Ibu ingat dari pembelajaran sebelumnya. Silakan Bapak Ibu boleh dituliskan di dalam grup chat. Waktunya 30 detik dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Boleh dituliskan di dalam grup chat. Baru gabung, oke. Ada yang sudah ikut kemarin? Ini ada Ibu Trisnawati ya, Scamper Brainstorming. Ada yang pertama kali, tidak apa-apa, mantap. Selamat datang Bapak Ibu. Oke, ada yang sudah pernah mengikuti minggu kemarin? Scamper, ada yang baru gabung, mantap, selamat datang. Ada yang hubungannya dengan brain, oke. Aduh, nggak apa-apa Bapak. Perdana, alhamdulillah. Pemaparan beberapa aplikasi, oke. Ajarin lagi dong. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk mendapat pendapatnya. Saya jadi mengetahui berapa banyak di sini Bapak Ibu yang sudah join kemarin maupun yang pertama kali. Nanti bagi Bapak Ibu yang pertama kali tidak apa-apa Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu masih bisa menyimak kegiatannya ya melalui recording. Tetapi kegiatan yang kemarin dan hari ini merupakan topik yang berbeda sehingga tidak dibutuhkan pengetahuan khusus di minggu kemarin untuk sampai kepada topik pada siang hari ini. Terima kasih tadi yang sudah mengemukakan juga ya, dan sudah ikut dari kemarin. Ada Scamper, ada cara brainstorming. Oke, benar. Ada pemaparan aplikasi brainstorming. Oke, digital tools, mantap. Wah, Scamper ini melekat ya di kepala ya. Oke, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Oke, ini ada penggunaan macam-macam digital note taking, mantap, dan brainstorming. Saya berikan batasan pada grup chat. Nah, sekarang Bapak Ibu, instruksinya sederhana. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan huruf depan dan huruf belakang nama panggilan Anda pada kedua ujung garis di dalam chat Zoom. Silakan. Bapak Ibu silakan di dalam chat Zoom tuliskan huruf depan dan huruf belakang nama panggilan Anda pada kedua ujung garis tersebut. Oke, siap-siap silakan ditulis 1, 2, 3.
Mantap. Ayo Bapak Ibu. Ayo 30 detik lagi nih. Silakan dituliskan. Dari informasi ini kira-kira kayak gimana tuh ya tulisannya ya? Oke. Anda yakin Bapak Ibu? Tuliskan huruf depan dan huruf belakang nama panggilan Anda pada kedua ujung garis tersebut. Nah, ayo, ada? Kita cermati lagi kalimatnya nih ya. Tulis huruf depan dan huruf belakang nama panggilan Anda pada kedua ujung garis tersebut. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya berikan batas garis ya. Tet, selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, ini jawabannya menarik-menarik nih ya. Tadi di awal saya lihat banyak jawabannya. Oke. Ada yang jawabannya Bapak Ardian ya. A dan Ardiansyah, Bapak Ardiansyah. A dan H. Ada juga yang menjawab gitu ya. Pak Makmun atau Ibu Makmun ini ya. Oke. Saya boleh minta bantuan Bapak Ardiansyah, boleh open audio mungkin? Apakah sedang standby? Oh, sepertinya tidak ya. Oke, ini ada beberapa yang tepat Bapak Ibu, ada juga yang kurang tepat. Nah, saya akan bahas nih Bapak Ibu. Di dalam permainan sederhana ini Bapak Ibu, kita diminta untuk menuliskan huruf depan dan huruf belakang nama panggilan Anda. Berhenti kalimatnya pada kedua ujung garis. Nah, belajar tentang komunikasi Bapak Ibu, sebetulnya setiap hari kita berkomunikasi ya, tetapi ketika kita berkomunikasi kadang-kadang maksudnya apa, nyampainya apa gitu ya. Nyampainya sama, instruksinya sama, bisa sangat beragam jawabannya. Kalau saya boleh bahas dari exercise atau latihan sederhana ini, permainan sederhana ini, instruksinya adalah tuliskan huruf depan dan huruf belakang nama Anda. Kalau nama saya adalah, nama saya itu kebetulan Adriana Amalia ya. Panggilannya adalah Amal misalnya ya. Oke, kalau saya menggunakan kata Amal, maka huruf depan saya adalah A, huruf belakang saya adalah L, gitu ya. Kemudian dituliskan pada kedua ujung garis. Nah, jadi sebenarnya jawabannya adalah AL garis AL. Nah, oke, berapa banyak Bapak Ibu yang benar boleh berikan tanda love, yang belum tepat berikan reaction nangis dulu. Gak apa-apa ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi. Nah, kita akan jawab Bapak Ibu dan kita akan berproses tentang komunikasi ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 3 hal Bapak Ibu, di mana kita akan memahami proses berpikir dan mengolah informasi. Kenapa? Kalau kita tidak tahu ya apa yang dialami oleh diri kita saat menerima informasi, maka kita akan kesulitan untuk berempati kepada orang lain saat memberikan informasi. Sekarang nih ya Bapak Ibu, kayaknya zaman banget di kantor gitu ya, atau di sekolah gitu. Ada nggak Bapak Ibu rekan-rekan guru yang kadang-kadang kalau ngasih info, ditulis dulu aja jam berapapun ya, jam 2 pagi ingat ditaruh, jam 11 malam ingat ditaruh di WhatsApp gitu ya. Dimana sebenarnya hal-hal itu bukan merupakan informasi yang mungkin harus direspon tengah malam gitu ya. Kita tidak berempati terhadap siapa yang menerima. Kita taruh aja dulu, yang penting baca gitu ya. Yang penting kita menunaikan tanggung jawab kita untuk ngasih informasi tanpa berpikir apakah mereka akan menerima dalam kondisi yang tepat juga. Nah, kita akan belajar tentang ini. Kedua adalah pemanfaatan kanal komunikasi dan informasi. Dan yang ketiga adalah tips komunikasi yang persuasif. Kenapa nih jadi persuasif? Bapak Ibu, di dalam proses membantu, memfasilitasi perubahan, memfasilitasi proses belajar dan juga pengembangan diri para siswa,
Kadang-kadang dan sering kali ya, mungkin ya, komunikasi persuasif ini sangat dibutuhkan. Mereka mungkin tidak secara jelas melihat arah atau visi ke depannya ya, pendidikan di Indonesia, arah karir mereka, apa yang mereka nantinya hadapi di dunia digital, mereka mungkin belum terinformasi dengan penuh atau jelas. Nah, kadang-kadang kita sulit mempersuasi orang lain atau mengajak keterlibatan mereka karena mereka belum melihat apa sih keunggulannya saya ikut program ini, atau saya belajar hal baru, saya bersusah-susah 6-9 bulan di program ini untuk meningkatkan diri saya. Nah, siswa-siswa perlu dibantu dan dipersuasi untuk melihat, wah ada kehidupan baru, pembelajaran baru, perkembangan baru yang bisa kita capai ketika kita mau berproses. Nah, disinilah letaknya komunikasi persuasif. Nanti kita akan eksplorasi lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita akan mulai dari yang fundamental Bapak Ibu, proses di dalam komunikasi. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, saya hanya akan refreshment dulu sedikit di bagian awal. Komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan. Bisa antar orang, bisa orang ke kelompok, atau kelompok ke kelompok. Nah, sehingga informasi atau pesan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak. Nah, di zaman informasi yang sangat banyak sekarang ya Bapak Ibu, fokus orang adalah kadang-kadang hanya pada terbatas di pengiriman informasi, tanpa memastikan apakah informasi tersebut diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Nah, akhirnya miskomunikasi jadi banyak yang terjadi. Kemudian kesalahpahaman gitu ya. Kemudian ketidakpahaman terhadap apa yang kita kemas dalam informasi tersebut. Jadi sebenarnya tentang komunikasi ini basic banget Bapak Ibu, tetapi kalau kita tidak tepat, maka kita menimbulkan beban pikir. Kalau kemarin ya Bapak Ibu yang sempat ikut di minggu lalu, ada Mbak Vina menjelaskan bahwa kalau kita menerima informasi yang berlebihan, maka otak kita akan stres, kebanyakan muatan. Kalau kebanyakan muatan, akhirnya nggak bisa menerima informasi dengan baik. Nah, oleh karena itu, proses komunikasi hari ini akan membantu kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi penerima informasi untuk mengolah, sehingga memahami info itu dengan baik, dan harapannya bisa tergerak atau melakukan dan melaksanakan informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian nih Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan nih sebuah gambar ya. Ada gambar pertama, ada seorang laki-laki. Kira-kira laki-laki ini menghadap mana Bapak Ibu? Boleh komen di grup chat. Laki-laki ini menghadap kemana ya? Ada yang bisa menebak? Ke depan dan ke kiri, oke. Ke depan dan ke samping, ada yang ke depan aja, oke. Kita lihat lagi dari berbagai angle, kita geser badan kita geser ke kiri, kita geser ke kanan. Apakah saya melihat angle lain atau sudut pandang lain? Iya, ada yang lihatnya ke depan ya, bener ya Bapak Ibu. Tapi juga ada yang lihat ke samping. Coba kita putar badan kita ke sebelah kanan. Ternyata orang itu lagi ke samping ya. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa lihat ya. Ada 2 gambar. Dan juga ada sebuah gambar lagi nih Bapak Ibu. Tebak, ini gambar apa kira-kira? Binatang apa yang sebelah kanan ini ya? Bangau dan kelinci dan bebek, oke. Kelinci dan burung, oke. Bebek, oke. Kelinci dan bebek. Burung. Burung paruh panjang dan kelinci, oke. Kayak unggas gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Yang belum melihat Bapak Ibu, kita boleh putar sudut pandang kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita berdasarkan 2 exercise tadi ya. 1 tentang nama, kedua adalah ini kita bisa melihat angle yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Padahal informasinya sama, nyampainya sama-sama di share screen, gambarnya tidak berubah gitu ya. Tidak diutak-utik, sama persis kita bisa menghasilkan informasi yang berbeda. Nah, ternyata ini ada kaitannya dengan ini Bapak Ibu.
di dalam proses komunikasi, kita akan lihat terlebih dahulu dari yang bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada pengalaman Anda dan juga ada pengalaman lawan bicara. Di mana pengalaman Anda ketika berkomunikasi akan bergabung dengan pengalaman lawan bicara. Contoh, kalau Bapak Ibu yang tadi ya, kalau Bapak Ibu melihat hal ini, pernah melihat gitu ya, gambar-gambar ini, maka mungkin Bapak Ibu bisa menebak dengan cepat. Tapi kalau baru pertama kali, Bapak Ibu mungkin membutuhkan waktu juga. Nah, pengalaman Anda akan berhubungan dengan pengalaman lawan bicara. Kita mulai dari sebelah kiri, Bapak Ibu, yang tulisannya Anda. Proses informasi adalah proses dari Bapak Ibu atau dari diri kita ya, kemudian berjalan atau bergerak ke encoding namanya. Nah, kemudian masuk ke message channel, masuk ke decoding, dan masuk ke lawan bicara. Mbak, encoding, decoding itu apa sih gitu ya? Jadi mulai dari kita, informasinya adalah contoh. Saya mau bertanya kepada Ibu Suci gitu. Ibu Suci, makan apa ya kita siang hari ini? Kayaknya bakso itu enak deh gitu ya. Nah, informasi dari saya, itu saya olah dulu. Encoding adalah proses mengolah di dalam kepala kita. Saya mau ngasih tahu ke Bu Suci tentang makan siang apa, makannya bakso gitu ya. Nah, itu encoding. Saya udah mikirin. Message-nya adalah menanyakan tentang makan bakso dan minta pendapat. Lalu kita menggunakan message channel. Saya menggunakan WhatsApp ke Ibu Suci misalnya ya. Saya gunakan WhatsApp, kemudian saya tanya, Bu Suci, yuk makan yuk Bu, gitu. Udah makan siang belum Ibu? Makan bakso yuk, gitu. Nah, kemudian masuk ke proses decoding. Ibu Suci menerima chat tersebut ya dari WhatsApp dan memproses. Ibu Suci membaca handphonenya, kemudian memahami kalimat saya gitu ya, sampai akhirnya ia memahami maksud saya. Nah, baru sampai di lawan bicara. Nah, di lawan bicara akan kembali lagi ke saya. Ya, Bu Suci sudah membaca, kemudian Bu Suci membalas lagi. Ada proses decoding lagi, gitu ya. Oh, saya mau, atau oh Mbak, saya udah kenyang, gitu ya. Balas lewat message channel atau kanal komunikasinya WhatsApp, lalu saya proses lagi, saya baca, ting-tong, masuk di WhatsApp saya. Duh, saya sudah kenyang. Enggak deh, enggak dulu, gitu ya. Dan saya menerima informasi bahwa Bu Suci belum mau makan bakso. Nah, proses ini ada encoding dan decoding, Bapak Ibu. Ini pemaknaan informasi. Jadi setiap orang berdasarkan pengalamannya, kemampuannya memaknai informasi tersebut. Membaca informasi tersebut. Oleh karena itu, meskipun gambarnya sama, proses encoding, decodingnya berbeda. Nah, meskipun instruksinya sama, proses encoding dan decodingnya berbeda. Nah, di tengah-tengah komunikasi ini, Bapak Ibu, ada yang warna merah. Warna merah ini noise, segala gangguan-gangguan di dalam proses komunikasi itu. Gangguannya di sebelah kanan bawah, ada biasanya gangguan fisik dan psikologis. Lagi sakit, nerima informasi gitu ya, pasti nggak fokus. Atau lagi stres, banyak tugas gitu ya, harus periksa tugas-tugas siswa banyak banget. Begitu diajak ngomong, dikasih informasi, nggak fokus. Nah, ini adalah noise atau hambatan di dalam komunikasi. Bisa aja hambatan fisik dari orang yang kita ajak ngomong, psikologis, perbedaan budaya, gitu ya. Daya tangkap dan kapasitas diri, strata ekonomi, kepribadian, dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi beberapa contoh di noise. Tuh, dan kemudian message channel itu kanal komunikasinya tadi ya, tatap muka atau melalui media tertentu. Nah, dan di atas, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dilihat ya, lihat bagian atas dan bawah, ada feedback Anda ke lawan bicara dan lawan bicara ke Anda. Nah, ini adalah proses timbal balik. Kenapa? Karena A dari saya ke Ibu Suci itu nyampainya harus A, bukan A apostrof, bukan A kecil, bukan A huruf sambung gitu ya. Sampainya harus sama persis. Nah, dari nanti misalkan dari Ibu Suci dikembalikan lagi ke saya harus sampai dengan pemahaman yang sama juga. Inilah proses komunikasi. Nah, jadi komunikasi bukan merupakan informasi satu arah, yang penting saya omongin dulu deh gitu ya. Tidak,
proses komunikasi ada proses validasi juga. Apakah ia menerima informasi yang sama dengan apa yang saya tanyakan? Nah, di dalam proses komunikasi ini juga melibatkan emosi Bapak Ibu atau perasaan. Nah, perasaan ini adalah dorongan kita untuk ngajak. Contoh saya misalkan ngajak Mbak Rahma untuk makan ketoprak gitu ya. Mbak Rahma ada ketoprak deh, enak gitu ya. Tapi ngomongnya biasa aja gitu Bapak Ibu, ada ketoprak tuh enak, makan yuk. Sama yang kedua, Mbak Rahma, tahu nggak sih itu ada ketopraknya. Pak Udin enak banget, banget. Pokoknya kita harus coba gitu. Nah, proses saya mengutarakan pesan yang sama dengan emosi atau perasaan yang berbeda akan meningkatkan kemampuan orang lain untuk tergugah atau tergerak untuk bisa melihat, oh ternyata kayaknya memang enak nih gitu ya. Jadi proses perasaan ini jadi penting. Makanya kalau ada orang ya ngomong hal negatif dengan kata-kata positif, nggak akan direspon sebagai hal yang negatif gitu ya. Contoh, kalau misalkan di telepon, misalkan gini ya, ada yang bisa saya bantu, tapi judes gitu ya Bapak Ibu, kayak galak gitu ya, ada yang bisa saya bantu. Yang nyampe adalah perasaan, nggak niat banget nih orang gitu ya. Lain kalau misalkan kata-kata negatif atau tidak pantas, tapi diungkapkannya secara positif. Halo, ada yang bisa dibantai? Gitu ya. Nah, yang nyampe adalah perasaan positifnya dulu, meskipun kata-kata itu negatif dan tidak layak untuk diungkapkan. Nah, jadi proses perasaan ini tuh membantu sekali tersampainya komunikasi kita. Nah, komunikasi adalah pintu untuk mengakses pikiran, perasaan, intensi, dan tindakan dari seseorang. Jadi komunikasi membantu kita mengakses pikirannya. Oh, dia itu sebenarnya tertarik nggak ya dengan kegiatan ini? Dia itu sebenarnya mau nggak ya diajak ikut lomba? Dia itu sebenarnya seperti apa ya? Gitu. Ini adalah jembatan komunikasi yang baik akan mengakses hal-hal tersebut. Nah, ini ada rumusannya Bapak Ibu. Jadi informasi itu pertama dari pikiran. Dari pikiran itu turun ke perasaan. Gitu ya. Kita mendorong komunikasi itu untuk bisa tersampaikan dengan baik. Nah, perasaan menimbulkan intensi. Intensi itu keinginan atau kehendak kita. Kita mau mengkomunikasikannya berfokus pada isunya atau kontennya atau berfokus pada orangnya ya. Gitu. Kemudian ada intonasi yang akan bermain di situ. Keinginan tertentu menyebabkan intonasi tertentu. Contoh, pikiran saya, misalkan saya kesel banget gitu ya. Saya pinjam contoh nama Mbak Rahma, ini bohong-bohongan ya Bapak Ibu ya. Misalkan saya kesal dengan Mbak Rahma contohnya. Nah, saya berpikir bahwa, aduh saya sebel banget nih gitu ya. Nah, pikiran kesal itu karena sesuatu akan menimbulkan perasaan kesal. Perasaan kesal akan mendorong keinginan atau kehendak atau intensi. Duh, saya pengen marah, saya pengen tahan aja, atau saya pengen ngobrolin baik-baik, atau gimana. Nah, intensi tersebut akan punya dua fokus. Apakah saya mau fokus menyelesaikan isunya atau permasalahan saya dengan Mbak Rahma, atau justru fokus kepada orangnya gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah Mbak Rahma, mungkin lagi bingung atau lagi apa gitu misalkan ya. Nah, intensi itu akan mendorong intonasi. Nah, kalau saya punya keinginan atau kehendak untuk marah, maka intonasi saya akan tinggi biasanya. Tapi kalau saya fokusnya adalah mau menyelesaikan tugas dengan baik misalkan ya, maka intonasi saya mungkin akan tidak semarah itu, tetapi diatur untuk mencapai solusi bersama. Nah, pada akhirnya intonasi itu akan memberikan respon di diri kita dan orang lain dan akan menunjukkan perilaku tertentu. Kalau saya kemudian marah-marah, pasti respon saya nggak enak ya. Ngomel-ngomel, kemudian perilakunya bisa jadi agresif. Tapi kalau saya berpikir bahwa, wah ini untuk kebaikan bersama nih, gitu ya, saya nggak boleh marah-marah, kita harus ngobrolin dengan baik-baik, maka respon saya akan menjadi lebih baik, dan perilaku saya juga akan menjadi lebih baik. Jadi respon dan perilaku kita akan menentukan bagaimana proses berpikir orang lain. Respon dan perilaku orang lain juga akan menentukan bagaimana proses berpikir kita. Inilah komunikasi, di mana bertujuan untuk membuat respon yang diharapkan. Nah, jadi kalau kita chat di WhatsApp gitu ya, ada tugas nih anak-anak ABCDE gitu. Tanpa kita memikirkan efek atau respon yang diharapkan, itu belum komunikasi. Itu hanya menyampaikan informasi, tetapi bukan merupakan komunikasi.
Komunikasi berarti setelah memberikan informasi, kita bertanya atau memastikan efek dan respon yang kita berikan itu akan sama nggak ya, gitu, yang kita dapatkan. Nah, ini unsur dalam komunikasi, ada communicator, siapa yang membicarakan, pesannya mengatakannya apa, media channelnya lewat saluran apa, komunikannya dikomunikasikan kepada siapa, dan efek atau dampaknya mau seperti apa. Nah, dan ada 4C nih Bapak Ibu sebagai pertimbangan kita dalam berkomunikasi, yaitu adanya konteks gitu ya. Siapa sih yang relevan dengan informasi ini? Apakah siswa perlu mendapatkan informasi ini atau sebetulnya tidak? Atau orang lain dulu? Kemudian, apakah info yang saya sampaikan terkait dengan informasi lainnya? Apakah dalam waktu memberikan informasi udah tepat? Nah, ini ya tadi kita ngomongin tentang jam 11 malam gitu ya, menginformasikan di grup gitu ya. Wah, nanti mengganggu jam istirahat dan lain sebagainya. Konteksnya mungkin tidak tepat, bukan pesannya yang tidak tepat. Kemudian, apakah saya sudah memahami informasi ini dan siap meneruskannya? Nah, ini saya sering menemukan juga Bapak Ibu di grup-grup WhatsApp atau Telegram ya, ada orang-orang tertentu yang memberikan informasi tidak lengkap, sehingga yang menerima juga akan punya beban pikir yang berlebihan. Maksudnya gimana sih gitu ya, memahami kata-katanya, kemudian infonya tidak lengkap, biasanya sepotong satu gitu ya. Contoh, Bapak Ibu nanti siang ada rapat ya, gitu, nggak dikasih tahu tentang apa, berapa jam, agendanya apa. Nanti tiba-tiba dikasih tahu lagi agendanya tentang ini, setelah di grup udah banyak chat yang lain. Tiba-tiba nanti siang rapatnya 1 jam ya. Nah, ini kasihan yang nerima informasi Bapak Ibu, nerimanya sepotong-potong. Dan ini yang kemarin Mbak Vina maksudkan dengan beban pikir yang berlebihan. Karena kita tidak mengemas informasi dan komunikasi dengan lengkap. Tidak menyesuaikan dengan konteks yang tepat. Akhirnya orang lain merasa terganggu dengan penyampaian informasi kita. Dan akhirnya malah jadi memblok ya, atau menutup informasi yang kita utarakan. Karena pusing, mana sih yang kemarin yang mana gitu ya. Harus cari infonya dengan scroll. Nah, Bapak Ibu ini mengganggu banget gitu ya. Seringkali yang menjadi sumber masalah bukan tentang medianya, tetapi tentang konteks penyampaiannya. Kemudian kontennya, nah ini tadi saya sempat bahas sedikit, informasinya jelas, terstruktur, mudah dipahami. Nanti Bapak Ibu bisa dengan urutan misalkan, oke, apa gitu ya, apa yang akan dikomunikasikan, siapa yang harus menyimak informasi ini, kemudian apa saja yang Bapak Ibu beritahukan, kemudian ada ketentuan khusus nggak gitu ya, misalkan chat ini harus direspon atau harus dibaca atau sifatnya hanya informatif saja. Nah, kemudian penyampaian informasi yang sudah merupakan info terkini. Nah, ini sama ya, dekat dengan hoax juga ya, gitu ya. Info yang udah lama disampaikan tanpa kita lihat lagi apakah sudah ada update atau perbaikan atau pembaruan dalam informasi terkini tersebut. Nah, sebelum kita menyampaikan informasi, kita lihat juga apakah kontennya masih relevan untuk disampaikan sekarang. Nah, tidak semua hal perlu diketahui oleh orang lain. Kadang-kadang kita perlu tahan dulu. Nah, sebentar deh, tunggu infonya lengkap. Nah, salah satu rekan saya ya, Bapak Ibu ya, dari tim Markodin juga, ketika memberikan informasi, dia akan melihat dulu, kalau infonya sudah lengkap, baru dia turunkan kepada timnya. Nah, ini menurut saya hal yang sangat bagus, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau belum lengkap, dia akan pastikan dulu selengkap-lengkapnya, kemudian dia kasih tahu, atau pilihan yang kedua, diberitahu dulu separuh dan diinformasikan lagi bahwa akan ada informasi lanjutan berkaitan sama hal ini, tetapi pada saat ini belum bisa diinformasikan karena masih dalam pertimbangan. Wah, ini menurut saya sangat efektif dalam proses komunikasi. Kemudian memberikan penjelasan pada hal yang masih abu-abu tadi ya, contohnya ya, masih belum tahu nih di bagian ini. Dan informasinya konsisten, tidak berubah-berubah. Kemudian ada konteks, siapa yang lawan bicara kita, gitu ya. Apakah saya juga orang yang tepat memberitahu informasi ini atau merespon info ini? Kemudian apakah lawan bicara Anda adalah orang yang tepat dapat informasi ini? Nah, ya kadang-kadang kita bertujuannya diinformasikan kepada ketua kelasnya, tapi kita sampaikan ke semuanya. Ini salah satu pertimbangan juga di dalam kontak. Kemudian dari channel, kanal-kanal informasi. Apakah informasinya harus direspon segera? Kalau segera dengan menggunakan apa?
telepon kah, ketemu langsung kah, gitu ya. Kemudian apakah ini infonya himbauan atau satu arah? Dan pilihan kanalnya ada apa saja. Nah, keempat hal tadi, gitu ya, sudah dirumuskan ke dalam 5 hal ini, Bapak Ibu. Jadi hal yang menandakan komunikasi kita berhasil adalah komunikatornya baik. Kemudian pesannya jelas. Komunikannya siap menerima informasi. Konteksnya jelas. Mengapa mereka perlu melakukan itu dan cara penyampaiannya juga baik. Ini adalah keberhasilan komunikasi yang didapat atau diharapkan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, saya mau jelaskan sedikit ya. Mungkin kecil dan ada beberapa bahasa Inggris, tapi saya coba jelaskan gambaran umumnya dulu Bapak Ibu. Di mana di dalam pesan dalam komunikasi ada pembicaraan tentang urgensi atau tentang alasan dasar ya. Latar belakang alasan mendasar kenapa kita perlu melakukan sesuatu. Nah, manusia tidak akan mau bergerak melakukan sesuatu kalau why-nya atau alasannya belum jelas. Misalkan Bapak Ibu dibilang ya, Bapak Ibu, yuk ikut lomba itu, ya ikut aja, iseng aja. Gitu ya, atau Bapak Ibu, coba Bapak Ibu keluar rumah gitu ya, terus tengok kanan kiri, kemudian jalan ke arah utara. Kita kan pasti akan bertanya ya, kenapa saya harus melakukan itu gitu ya. Nah, ternyata di dalam proses otak manusia juga manusia butuh reason, butuh alasan, butuh urgensi untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mau mengkomunikasikan program ini, mengajak keterlibatan, mengencourage atau merangkul mereka untuk bersama-sama menjalankan program ini, Bapak Ibu bisa menggunakan B2C value pyramid ini. Biasanya B2C value pyramid ini digunakan di teknik-teknik marketing Bapak Ibu. Tetapi sangat powerful digunakan juga untuk branding gitu ya. Informasiin sesuatu kepada orang lain, mengajak orang lain terlibat dalam sesuatu gitu ya. Nah, coba kita lihat satu-satu. Di bagian bawah segitiga ini ada namanya functional element Bapak Ibu. Di atasnya lagi ada emotional element, kemudian ada life changing element, dan ada social impact element. Duh, Mbak, apa ini gitu ya? Saya jelaskan satu-satu. Jadi di paling bawah adalah functional element. Nah, functional element ini adalah komunikasi-komunikasi, hal-hal atau urgensi atau alasan yang kita kemukakan dengan alasan fungsional. Contoh, ketika kita menjual sebuah produk, memaparkan sebuah program gitu ya, atau menawarkan sebuah ide, maka di fungsional elemen itu kita menginformasikan nilai-nilai baik dari fungsinya. Contoh, misalnya ya, Bapak Ibu, ini adalah sticky notes paling keren yang pernah saya punya. Kenapa? Dengan adanya sticky notes ini, Bapak Ibu bisa mengurangi waktu berpikir Bapak Ibu, kepenuhan di kepala Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tuliskan saja semua apa yang Bapak Ibu pikirkan di sini. Kemudian sticky notes ini bisa membantu Bapak Ibu untuk memetakan pola. Tinggal ambil satu sticky notes, kemudian ambil satu lagi, kemudian tuliskan semua masalah Bapak Ibu untuk lihat polanya. Nah, ini adalah komunikasi untuk menekankan urgensi di bagian fungsi. Nah, fungsi dari yang kita tawarkan tuh apa sih? Nah, gitu ya. Apakah menghemat waktu? Dengan adanya sticky notes ini kita menghemat waktu loh Bapak Ibu untuk kita nggak stres. Dengan menggunakan aplikasi ini kita menghemat waktu kita untuk mengelola proyek atau tugas. Dengan menggunakan aplikasi ini kita akan meringkas waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini kita mengurangi resiko gitu ya. Kemudian ini makes money gitu ya, meningkatkan penjualan atau pendapatan, mengorganize, mengatur tugas dengan lebih baik, memetakan gitu ya, mengurangi effort atau usaha kita untuk mengerjakan sesuatu. Nah, jadi ini berbicara tentang fungsinya apa? Apa sih fungsinya buat saya? Gitu. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang emotional element. Kita naik satu ke yang kedua, ada emotional element. Nah, di emotional element ini berbicara tentang elemen-elemen yang menyentuh perasaan orang lain. Kalau tadi lebih ke fungsinya saja, ini menyentuh perasaan orang lain. Contohnya adalah kita bisa informasikan tadi. Bapak Ibu, kalau pakai sticky notes ini ternyata Bapak Ibu
banyak penelitian bilang pakai sticky notes itu mengurangi kecemasan dalam penjadwalan. Kalau pakai sticky notes ini, kita juga bisa melihat pemetaan dulu sebelumnya, kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kalau kita pakai sticky notes ini, kita akan lebih sejahtera secara mental, karena nggak perlu ingat-ingat, tapi cuma lihat papan tulis kita aja yang isinya adalah sticky notes kegiatan kita. Nah, ini Bapak Ibu akan membantu untuk mengarahkan atau membuat komunikasi yang bebannya atau titik beratnya kepada dorongan perasaan. Dengan pakai sticky notes ini lebih menarik kegiatannya, diskusinya lebih fun, lebih menyenangkan, lebih asik, dan lain sebagainya. Nah, itu mendorong keterlibatan dalam soal perasaan. Nah, naik satu lagi, di atasnya, life changing element. Di life changing element ini berbicara tentang mengubah kehidupan seseorang. Nah, jadi kita bukan cuma jualan gitu ya, atau ngasih ide tentang membeli sticky notes gitu, tetapi kita berusaha mengkomunikasikan apa sih yang akan berubah, kehidupan yang berubah dari menggunakan sticky notes. Contohnya, oh ternyata sticky notes itu ketika kita tulis masalah-masalah kita, maka secara otomatis kita akan bisa memetakan harapan-harapan kita juga atau solusi kita. Oh, ternyata kita jadi termotivasi untuk menyelesaikan masalah karena masalahnya jadi kelihatan lebih jelas. Oh, ternyata membuat kita merasa memiliki masalah-masalah itu atau bertanggung jawab sama masalah itu. Karena akhirnya sticky notes ini dipajang di mading sekolah misalnya atau di ruang guru. Kita jadi tergerak atau terdorong mengubah. Wah, masih banyak tuh. Sticky notes-nya masih ada 15, artinya masih ada 15 masalah gitu ya. Di dalam kegiatan lomba atau mungkin kegiatan pensi sekolah nantinya gitu. Nah, dengan adanya sticky notes, kita akan membantu memotivasi. Wah, harus menyelesaikan masalah itu. Pengen nyabut, kurangi masalah-masalah itu. Nah, ini mengkomunikasikan perubahan yang akan dialami oleh orang lain. Dan terakhir, puncaknya atau paling atasnya adalah social impact element, dampak-dampak sosial yang kita rasakan, yaitu adanya perubahan transformasional ke dalam kehidupan kita dan memaknai bahwa penggunaan sticky notes ini atau produk-produk atau ide Bapak Ibu atau cara tertentu atau program akan menimbulkan dampak bagi diri kita di masa yang akan datang. Nah, ternyata ketika saya punya habit nulis-nulisin di sticky notes, akhirnya saya kepalanya nggak pernah pusing. Dan akhirnya saya menginformasikan kepada lingkungan sekitar saya untuk menggunakan sticky notes misalnya. Nah, komunikasi-komunikasi itu Bapak Ibu bisa dimulai dari urgensi ini. Ketika nanti Bapak Ibu mensosialisasikan program ke sekolah, kita bisa lihat. Dan kita bisa sasar yang paling powerful adalah mulai dari emosional. Jadi fungsinya apa, kemudian ke emosional. Menggerakkan seseorang untuk kemudian mau terlibat, mau ikut dalam program, melihat masa depan yang lebih baik gitu ya dalam menjalani proses-proses di program. Nah, ini Bapak Ibu bisa kemas komunikasinya berdasarkan urgensi ini. Nah, kemudian pesan yang disampaikan itu bukan pesan yang diterima ya. Oleh karena itu kita summary sedikit atau kita simpulkan sedikit. Pesan yang diterima bukan pesan. Pesan yang disampaikan bukan pesan yang diterima. Artinya kita harus memastikan lagi mereka menerima pesan apa. Kemudian yang kedua, mustahil untuk kita tidak berkomunikasi sama sekali dalam hidup. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menekankan pada urgensinya. Kenapa saya harus mengikuti itu? Kenapa saya harus ikut program ini? Kenapa saya harus sekolah? Kenapa saya harus ngerjain PR gitu ya? Nah, munculkan urgensi-urgensi atau hal-hal positif, dampak-dampak positif yang akan mereka dapatkan. Kalau mereka mau mengikuti program, mau sekolah dengan baik gitu ya, mau mengembangkan diri. Kemudian tiap pesan mengandung unsur konten dan perasaan. Nah, jangan lupa bukan hanya tentang memberikan tugas saja atau informasi saja, tapi ada unsur perasaan di situ untuk membantu seseorang tergerak melakukan apa yang kita sampaikan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut.
Dan terakhir, komunikasi nonverbal lebih kuat dari komunikasi verbal. Nah, kita harus mendukung komunikasi verbal kita juga ya. Artinya ada tindakan kita, kemudian ada dorongan. Ini Bapak Ibu bisa memperhatikan saya pada saat ini ya. Agak berbeda kalau saya membawakan materi, saya tegap aja gitu ya. Kemudian saya sampaikan. Sama kalau saya pakai gerakan, saya membantu untuk Bapak Ibu, benar loh, kayak gini loh Bapak Ibu, gitu. Ini kita bisa coba sama-sama loh, gitu ya. Agak berbeda, sama kayak contoh ketoprak tadi ya, dengan Mbak Rahma, gitu. Komunikasi nonverbal akan kuat untuk menunjang informasi yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian, tadi kita bicara tentang penyampaian informasi ya Bapak Ibu. Ada informasi yang disampaikan, ada dua jenis, namanya cognitive effect dan affective effect. Nah, segala jenis informasi itu akan membantu kita mencapai efek atau dampak secara kognitif atau pikiran kita, dan dampak secara perasaan. Bapak Ibu mungkin familiar ya dengan informasi-informasi, misalnya ada platform atau Bapak Ibu diminta untuk berdonasi oleh rekan-rekan Bapak Ibu. Nah, informasi yang disampaikan bukan cuma pertukaran pesan tentang bagaimana kita berdonasi, tetapi menggerakkan seseorang, kalimat-kalimat itu digunakan untuk menggerakkan Bapak Ibu untuk berdonasi. Nah, contohnya adalah ini Bapak Ibu, atau ketika Bapak Ibu memotivasi siswa-siswa untuk belajar ya. Ada yang cuma bilang mungkin ya bahwa ya udah coba yuk belajar. Ada yang coba aja, kamu pasti bisa deh. Yuk kayak gini, ini ada caranya loh. Yuk saya yakin kok kamu pasti bisa. Nah, ini adalah dua komunikasi berbeda sekali Bapak Ibu. Yang satu menimbulkan efek kognitif hanya sampai di pemikiran dari lawan bicara kita, satu lagi sampai di perasaan. Cognitive effect ini pertukaran pesan yang berkaitan dengan perubahan pada aspek pikiran atau penalaran. Kita mengubah informasi tersebut menjadi peningkatan pengetahuan. Nah, jadi lebih tahu, lebih memahami. Ini cognitive effect. Ada lagi dampak afektif atau dampak pada perasaan. Contohnya adalah pertukaran pesan yang berkaitan dengan perasaan. Di mana di banyak penelitian Bapak Ibu, perasaan itu menjadi daya dorong manusia untuk melakukan tindakan. Nah, contoh Bapak Ibu pengen beli handphone ya gitu misalnya ya. Saya pengen beli handphone. Kalau kita lihat fungsi-fungsinya betul gitu ya, tetapi yang mendorong kita memutuskan adalah perasaan kita. Saya udah butuh banget nih. Wah, kayaknya memang keren. Wah, kayaknya memang hidup saya akan kebantu kalau saya ada handphone yang baru ini karena handphone lama saya rusak dan lain sebagainya. Nah, perasaan akan mendorong kita untuk memutuskan sesuatu atau melakukan tindakan. Jadi perasaan itu penting juga di dalam proses berkomunikasi. Nah, ada fungsi-fungsi efek atau dampak dari perasaan atau afektif. Yang pertama adalah fungsi adaptif. Fungsi adaptif ini mendorong seseorang melakukan sesuatu. Nah, sama kayak tadi ya, tentang ketoprak sama Mbak Rahma gitu. Mbak Rahma ada ketoprak enak tuh, makan gin Mbak. Gitu ya. Sama Mbak Rahma, itu ketoprak banget deh. Mbak Rahma coba deh, aku tuh udah coba berkali-kali. Itu bumbunya beda banget Mbak Rahma. Nggak kayak yang biasa kita makan, cobain deh. Nah, komunikasi menggunakan dampak-dampak perasaan akan mendorong perasaan juga. Mendorong cepat untuk memberikan keputusan atau melakukan tindakan. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah fungsi sosial. Nah, fungsi sosial ini berbicara tentang perasaan di dalam komunikasi itu mendorong kita untuk terhubung secara sosial. Kita jadi lebih memahami orang lain, kita bisa mengetahui apa yang menjadi tantangannya, kita bisa mengetahui apa yang dia butuhkan gitu. Jadi tercipta fungsi sosial. Nah, oleh karena itu, di dalam menciptakan fungsi sosial ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat siswa kayaknya mukanya bingung gitu ya. Nah, ini kenapa pentingnya di dalam sesi-sesi nanti, Bapak Ibu yang bersama dengan anak-anak, kalau memadai, Bapak Ibu bisa melihat wajah anak-anak atau siswa-siswa di Zoom atau platform pembelajaran lainnya. Karena akan menciptakan keterhubungan sosial. Wajah yang kelihatan bingung, Bapak Ibu bisa sapa, kayaknya nih belum paham. Nah, muncul tuh keterhubungan sosialnya. Akhirnya membuat kita bertanya, ada kesulitan apa, gitu ya. Wajah ini jadi penting nih Bapak Ibu untuk menciptakan atau memperlihatkan perasaan kita dalam berkegiatan.
Terakhir adalah fungsi motivasi, di mana dampak dari perasaan dan komunikasi yang menumbuhkan aspek perasaan juga akan membuat orang termotivasi. Gitu. Nah, ini dia nih, sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya fungsi-fungsi. Nah, di dalam berkomunikasi juga ada yang namanya 3 hal ini Bapak Ibu. Namanya state gitu ya, atau kondisi atau keadaan. Ketika kita berkomunikasi dengan siapapun, secara umum kita masuk ke dalam kondisi-kondisi ini. Bisa jadi the parent state. Ya, the parent state adalah kondisi menjadi orang